Istri saya dan anak saya dan saya suka yang kecil karena kami nggak ada pembantu, jadi kita kerja ngepel, jenderal juga nyapu. Oke, selamat pagi sahabat kompas.com. Balik lagi bersama saya Fabian Januari Squado. Pagi ini saya berada di rumah salah seorang petinggi Polri berpangkat bintang 1, yakni Brigjen Yehu Wangsajaya. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol banyak tentang beliau karena banyak hal-hal yang menarik yang mungkin dianggap banyak orang sekarang kontradiktif, paradoks di tubuh Polri. Kita ikuti aja perjalanan saya hari ini bersama Bapak Wangsa. Ini rumahnya. Kita lihat. Ini rumahnya Pak Wangsa. Kita ketok aja mungkin ya. Pagi Pak. Oh, Bapak saya udah depan pintu ternyata. Pagi Pak Wangsa. Pagi. Siap. Ya, Fabian Pak. Oh, dari mana? Dari kompas.com. Oh iya. Yang kemarin sudah janjian. Oke. Saya bersama kameramen saya, Mas Mahe. Iya. Kita boleh ngobrol-ngobrol Boleh? ya Pak dalam. Yuk, masuk yuk. Ya. Sorry ya, ini rumahnya jelek. Ini rumah bintang 1 nih Pak, begini. Iya, memang ini rumah saya. AC keringat saya. Hasil keringat Bapak. Oh gitu. Jadi memang di dalam ada ruang tamu. Iya. Jadi sini aja. Gak ada halaman, Nggak ada alam. langsung pagar. Iya, padahal suka banjir situ. Oh di depan sini suka banjir. Oke. Anggap aja kolam renang. Duduk ya Pak ya. Ayo, sekarang duduk. Mohon maaf ya Pak, kok saya lihat tidak seperti rumah bintang 1 pada umumnya. Bahkan kalau kombes mungkin lebih. Waktu saya beli kan, AKBP. Oh gitu, AKBP ya Pak ya? Iya. Saya waktu itu masih AKBP. Setelah saya Kapolres di Minahasa, saya ditugaskan ke Polda Metro Jaya. Karena saya dulu juga tugas di Polda Metro Jaya, saya itu rumah saya di seberang, di Komplek Kodam. Iya. Saya merasakan lebih nyaman dari sini ke Polda Metro Jaya, dari sini ke Mabes kan dekat. Kadang-kadang saya jalan kaki, kadang-kadang saya naik mobil gitu ya. Jadi ya udah saya waktu itu cari-cari ya ini yang ada yang mau jual, ya udah saya beli gitu. Mau besar silakan. Istri saya dan anak saya dan saya suka yang kecil karena kami nggak ada pembantu, jadi kita kerja ngepel, jenderal juga nyapu. Oh Bapak nyapu juga Nyapu. Jadi saya nggak punya itu ART. pembantu itu ART ya. Jadi saya kami berempat ya melakukan sama-sama aja. Oh, lebih kecil, lebih intim kali ya Pak ya? Lebih intim. Kadang-kadang udah bersih, tiba-tiba banjir masuk sini gitu kan. Ya itu kan dipel gitu sama banjir. Kita tinggal. Ya, ini rumah udah tua kayaknya. Makanya kalau lihat ke dalam juga udah banyak yang rusak. Saya kemarin bocor, saya benahi gitu, bisa benerin. Jadi berantakan juga di dalam. Seperti itu. Tapi Bapak sadar nggak ini tidak mencerminkan seperti bintang 1 yang lainnya gitu? Enggak lah. Saya pikir jabatan itu kan cuma sementara ya. Iya. Yang penting karakter orang. Karakter. Jadi ketika kita udah nggak punya pangkat, jabatan, ya biasa aja memang seperti ini kan. Jadi saya pikir orang nggak seperti itu kan. Jadi nggak sindrom, power syndrome ya. Nggak kaget, nggak apa gitu. Jabatan itu kan cuma sementara ya. Yang penting karakter orang. Karakter. Jadi ketika kita udah nggak punya pangkat, jabatan, ya biasa aja memang seperti ini kan. Oke Pak, tapi yang saya dengar juga Bapak tiap hari naik transportasi umum ya ke kantor ya? Iya, mau ikut?
Ikut Pak, saya kalau boleh saya ikut, saya ngobrol sama Bapak di bis apa di mana gitu. Oh. Bahkan saya aja jarang Pak naik. Oh, enak lagi. Karena WFH Pak. Oh iya, WFH. Dari rumah, ya. Boleh? Nah, saya ikut ya Pak Oh, iya, iya. ini ya. Boleh. Menarik nih Pak Wangsa nih, Pak, panggilnya Pak Yehu. Oh Yehu. Pak Yehu ya, oke. Menarik banget ya, ini apa namanya, mulai dari titik pertamanya aja udah menarik nih cerita-cerita beliau. Ntar kita akan gali lagi seperti apa pengalaman-pengalaman seorang Brigjen Yehu Wangsajaya di masa lalunya. Ikutin terus ya. Wah, seorang perwira tinggi Polri berangkat kerja naik kendaraan umum. Gimana ya rasanya? Yuk kita ikutin perjalanan Brigadir Jenderal Yehu Wangsajaya menuju kantornya di Mabes Polri. Sahabat Kompas.com, ternyata kebiasaan Brigjen Yehu menggunakan transportasi umum ini memang telah dilakukannya sejak menempuh pendidikan di Jepang dan Amerika loh. Pria lulusan Akpol 1989 ini mengungkapkan bahwa angkutan umum lebih mudah, cepat, dan tidak macet. Oh iya, gak cuma soal kendaraan umum untuk pergi kerja aja yang sederhana. Ternyata Yehu juga nggak pakai kawalan khusus seperti halnya para perwira tinggi Polri pada umumnya. Pak, sebagai pengguna transportasi umum Pak, sebutkan 3 alasan kenapa orang mesti naik transportasi umum di Jakarta. Pertama kan go green, ya kan. Yang kedua ekonomis, hemat. Ekonomis, Ya. hemat. Yang ketiga kita bisa merasakan gimana kebersamaan itu. Kebersamaan sama siapa Pak? Sama masyarakat. Oh, Kalau sendiri itu sama supir aja. Kalau iya, pribadi. Benar-benar. Kalau gampang ya 3 deh, tambah 2 lagi deh Pak. Apa yang 2 lagi deh hal yang buat orang harus. Kita harus bangga loh. Apa yang dibuat pemerintah itu kan mahal, ya kan? Jadi kita harus dukung. Kalau nggak ada yang numpang, penumpangnya siapa? Sepi dia, berhenti ini semua. Tapi Bapak sebagai Jenderal Bintang 1 nih Pak ya, maksudnya ini dalam perspektif saya Pak ya, mau menurunkan apa namanya, gengsi, ego, apa segala macam, berbaur sama gitu loh. Maka sekali lagi di luar negeri mereka pakai jas loh, pakai dasi, naik kereta, naik MRT biasa ya. Saya pikir nggak ada masalah itu berdesak-desakan lagi. Kita ini enak, nggak berdesakan. Masih banyak yang suka naik pribadi. Tak hanya bijak dalam kesederhanaan, Yehu ternyata juga syarat akan prestasi. Sebagai magister di bidang ilmu komputer, dia merupakan sosok penggagas ujian SIM berbasis komputer. Momen itu terjadi pada tahun 1998-an, atau tepatnya ketika Yehu menjabat sebagai seorang Wakasat Lantas Poltabes Medan. Selain itu, Yehu juga jadi salah satu kreator aplikasi riwayat hidup personil Polri Mabes Polri dan Quick Response atau layanan untuk memanggil polisi dengan cepat di kondisi darurat yang telah terdaftar di MURI. Dengan berbagai inovasinya itu, ia lantas dipercaya untuk mengemban jabatan Kepala Sekretariat Komisi Kepolisian Nasional dan sekarang berperan sebagai analis kebijakan utama Manajemen Operasional Inspektorat Pengawasan Umum Polri.
Kalian ikut saya boleh nggak ya? Coba. Boleh kayaknya. Ikut saya aja. Siap. Di sini ya Pak ya tempatnya? Sana ya. Kita masuk sana kan. Ya. Sudah sampai di kantornya Bapak Brigjen Yehu. Khusus Kita masuk. anggota. Ikut saya aja lah. Saya kan anggota masyarakat juga Pak. Harusnya boleh. Akhirnya sampai juga nih di kantor Brigjen Yehu, tepatnya di markas besar Polri Jakarta Selatan. Benar-benar cuma naik kendaraan umum, jalan kaki dan tanpa patwal ya guys. Jadi makin penasaran nih, seperti apa ya sosok Jenderal Polisi Bintang 1 ini? Saya udah ikutin Bapak dari rumah sampai sini, yang nggak ada bedanya sama saya gitu loh. Tapi unik nih gitu. Jadi apa yang mau Bapak sampaikan sebenarnya? Bahwa anggota Polri itu harus hidup sederhana. Oke. Ada di aturannya banyak, bukan 1 2. Ya kan, karena kita anggota Polri. Iya. Setelah keluar dari anggota Polri silahkan, Iya. bukan anggotanya. Jadi kita kasihan organisasinya kalau Iya, kita iya, benar. ngelawan semuanya itu kan. Oke Pak. Saya akhirnya mau berpikir itu kan, kita harus meningkatkan kan taraf hidup kita. Iya. Dengan cara apa? Ya berarti kita sebenarnya harus nurunin keinginan kita. Kalau saya mau rumahnya yang besar, nggak cocok sama gaji saya, ya kita harus turunin ya, supaya yang sesuai lah dengan pendapatan kita. Jadi kita nggak boleh keluar dari pendapat itu, kok nanti kita akan jadi melakukan pelanggaran-pelanggaran kan, untuk menutupi kredit kita. Makanya saya waktu jadi Kapolres itu tahu bahwa 98% anggota saya itu tukang nyicil kredit. Waktu zaman saya langsung saya cut, saya nggak mau tanda tangan lagi. Kenapa? Karena saya kaget ketika mereka hanya terima 300.000, hanya terima 200.000. Loh, hidup 300.000 mana bisa? Nyicil gitu. Iya kan? Enggak, dia terima gaji itu. terima gaji. Karena sisanya dipotong ke bank. Bang.